Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosi Rosdian dari kelas M231E dengan NIM 2303131039. Pada video ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial mengenai rumus dasar Excel yaitu sum, average, mean, max, and count. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rumus-rumus tersebut. Yang pertama ada sum. Menurut aku, sum ini tuh mirip sama kalkulator karena dia bisa menjumlahkan angka-angka dalam suatu data dengan cepat. Nah, kalau kita pakai rumus ini, kita tinggal pilih aja sel mana aja yang mau kita jumlahkan, nanti akan otomatis terjumlahkan. Jadi intinya, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan. Yang kedua ada average. Kalau tadi sum itu untuk menjumlahkan atau mentotalkan. Nah, average ini buat nyari nilai rata-rata dari sekelompok angka. Average ini bisa digunakan ketika kita mencari rata-rata nilai ulangan, rata-rata pengeluaran bulanan kita, atau rata-rata apapun yang pengen kita tahu nilai tengahnya. Yang ketiga ada mean atau minimal. Mean ini digunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah dari sekumpulan angka yang ada di dalam data kita. Berguna untuk mencari nilai ujian terendah, pendapatan terkecil, ataupun kalau kita mau tahu harga barang termurah, kita bisa pakai rumus ini. Yang keempat ada max atau maksimum. Kebalikannya dari min tadi, kalau min mencari angka terendah atau terkecil, nah kalau max mencari angka tertinggi atau terbesar yang ada di dalam data kita. Nah, biasanya buat mencari nilai ujian tertinggi, pendapatan terbesar, ataupun harga barang paling mahal. Yang terakhir ada count. Count ini nggak ngejumlahin, tapi dia menghitung ada berapa banyak sel yang berisi angka dalam range yang kita pilih. Nah, count ini tuh hanya menghitung sel yang berisi angka ataupun teks. Biar gak bingung, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, selanjutnya kita akan nerapin rumus-rumus tadi di contoh kasus catatan keuangan pribadi. Di sini udah ada data catatan keuangan pribadi bulan April 2025 yang isinya ada tanggal, deskripsi, pemasukan, dan pengeluaran. Terus di bawah ada kolom yang belum diisi, yaitu kolom total, rata-rata, pemasukan dan pengeluaran terbesar, pemasukan dan pengeluaran terkecil, jumlah transaksi, terus yang terakhir saldo akhir. Nah, pertama kita bakal isi kolom yang total. Total ini berarti kita bakal menjumlahkan si pemasukan ini, pemasukan dan pengeluarannya masing-masing. Berarti kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan. Kita klik sel C17, terus kita ketik sama dengan sum, kurung buka, terus kita pilih sel mana aja yang mau kita jumlahin. Nah, kita pilih sel C4 yang 5.500.000, terus sel C4, C5, selanjutnya 5, dan C11 ya. C11. Lalu klik enter. Jadi udah otomatis dijumlahkan dan hasilnya 8.200.000. Jadi pemasukan di bulan ini, di bulan April itu 8.200.000. Selanjutnya pengeluaran. Sama kita pakai rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, kurung buka, terus pilih sel D6 yang 400.000 ini sampai sel D16. Lalu klik enter lagi. Nah, pengeluaran bulan ini tuh 2.950.000. Selanjutnya kita isi kolom rata-rata. Kalau rata-rata berarti kita pakai rumus average. Kita ketik sama dengan average, kurung buka. Lalu kita pilih lagi selnya. Selnya sama sel C4, C5, dan C11. C4 ya. C4, C5, dan C11. Terus klik enter. Nah, ternyata rata-rata pemasukan kita bulan ini tuh 2.733.333. Nah, untuk pengeluarannya sama, kita ketik sama dengan average, kurung buka. Nah, terus kita klik lagi sel yang sama, D6 sampai D16. Oke, terus enter.
Nah, ternyata rata-rata pengeluaran kita di bulan itu 295.000. Selanjutnya, kita cari pemasukan dan pengeluaran terbesarnya. Kalau terbesar berarti kita pakainya max atau maksimum. Kita klik sel C19, terus ketik sama dengan max, kurung buka. Pilih lagi sel C4, C5, dan C11. Kita seret aja ke bawah sampai C11 ini. Terus kita klik enter. Nah, pengeluaran terbesar kita tuh 5.500.000, yaitu gaji bulanan. Terus untuk pengeluaran terbesar sama kita pakai rumus max. Sama dengan max, kurung buka, klik sel D6 sampai D16 lagi, seret ke bawah kayak gini. Terus kita klik enter. Nah, pengeluaran terbesar kita 600.000, yaitu perawatan kulit. Lanjut, pemasukan dan pengeluaran terkecil. Kalau terkecil berarti pakai min atau minimal. Kita klik sel C20, terus ketik sama dengan min, kurung buka, klik lagi sel C4, sampai C11 buat nyari pengeluaran pemasukan terkecil bulan ini. Terus enter. Pemasukan terkecil itu 1.200.000 dari bonus ya, dari ini. Terus next ke pengeluarannya. Kita cari pengeluaran terkecil pakai rumus min. Kita ketik sama dengan min, kurung buka, klik lagi sel D6 sampai D16, masih sama, terus klik enter. Pengeluaran terkecil kita ada buat nongkrong dan biaya isi bensin 100.000. Nah, lalu ada jumlah transaksi. Jumlah transaksi ini kita pakai count karena kita bakal ngitung ada berapa banyak transaksi di bulan ini. Buat masing-masing, buat pemasukan berapa transaksi, terus pengeluarannya berapa transaksi. Jadi, kita klik sel C21, terus ketik sama dengan count, kurung buka, sama klik sel C4 buat di pemasukannya, C4 sampai C11, terus klik enter. Ada 3, karena tadi count itu dia hanya menghitung sel yang ada angkanya. Nah, yang ada angkanya itu kan C4, C5, dan C11. Nah, dia menghitung hanya sel tersebut. Sedangkan sel yang tidak ada angkanya yaitu C6, C7, C8, C9, C10 gak akan dia hitung. Jadi, total jumlah transaksi di pemasukan bulan ini tuh ada 3 transaksi. Nah, untuk pengeluaran sama, kita ketik sama dengan count, kurung buka, klik sel D6 sampai D16 sama kayak tadi, terus klik enter. Ternyata pengeluaran kita tuh ada 10 transaksi. Dari sel D6 sampai 16, itu tuh ada 1 sel yang kosong, dan dia tidak terhitung. Jadi jumlahnya ada 10 transaksi. Yang terakhir, saldo akhir. Saldo akhir bisa kita hitung dari total ini, total pemasukan dan total pengeluaran kita kurang. Jadi kayak gini, kita ketik sama dengan, terus klik sel C17, yaitu total pemasukan. Terus kurang total pengeluaran, yaitu sel D17. Kita klik enter. Jadi saldo akhir kita di bulan ini ada 5.250.000. Baik, sekian video penjelasan dan tutorial cara mengerjakan rumus dasar Excel, yaitu sum, average, min, max, and count. Semoga dapat dipahami dengan jelas, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.